perjanjian Hudaybiyah itu adalah ya, selain kaum muslimin yang dipaksa menunda tahun dan kembali ke Madinah ya, untuk kembali lagi tahun berikutnya, juga gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, ini teman-teman cek lagi isi perjanjian Hudaybiyah, di antara adalah mereka harus umroh ya balik tahun depan ya, dan kemudian gencatan senjata selama 10 tahun ya. Dan yang paling penting juga adalah baik pihak kafir Quraisy ataupun kaum muslimin ya, boleh membangun koalisi dengan siapapun. Nah ya, ini bagian dari abqariyatur rasul ya, kecerdasan baginda Rasulullah, di mana beliau memanfaatkan peluang ini ya, peluang atau masa gencatan senjata selama 10 tahun ini ya, walaupun faktanya nanti nggak nyampe 10 tahun mereka sudah berkhianat ya. Nah, Nabi memanfaatkan hal ini untuk membangun koalisi dengan berbagai pihak ya, atau paling tidak tepatnya ya, mendeklarasikan Islam ya teman-teman sekalian ya, ke dunia waktu itu ya. Maka digagaslah surat, atau baginda Rasul SAW segera menyiapkan surat untuk ke berbagai raja ya, untuk ke berbagai raja. Nah waktu itu beda dengan zaman now ya. Kalau sekarang kebayang oleh kita apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau akan membroadcast atau kemudian mengirimkan duta-dutanya ke berbagai negara untuk mengumumkan tentang adanya sebuah daulah, demikian kira-kira ya, yang kemudian membawa misi menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini ya. Namun karena waktu itu belum ada WhatsApp ya, belum ada Instagram, apalagi kemudian Google Meet dan seperti yang kita lakukan hari ini Zoom khususnya ya, maka sarana dakwah adalah dengan cara membuat surat ya. Maka Nabi segera menyiapkan beberapa surat, ini kita catat saja ya. Nah ya, ada 8 surat yang disiapkan oleh baginda Rasul SAW untuk dikirim ke berbagai ya, wilayah pada saat itu ya. Nah ini akan kita bahas satu-satu dan bagaimana hasilnya surat ini yang dibawa oleh utusan-utusan baginda Rasul SAW. Pertama, surat Nabi kepada Raja Najasyi ya, Raja Habasyah. Yang kedua, surat beliau kepada Raja Mesir Muqawqis. Suratnya kepada Raja Persia ya. Kemudian Raja Romawi Heraklius. Kemudian Raja Bahrain, penguasa Bahrain. Kemudian penguasa Yamamah. Dan kemudian penguasa Damaskus serta Oman ya. Kita akan bahas satu-satu dan bagaimana hasilnya. Pertama, surat baginda Rasul SAW kepada Raja Najasyi ya. Surat kepada Raja Najasyi. An-Najasyi ini ya, Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Kita pernah bahas sebelumnya bagaimana Nabi pernah meminta kepada para sahabat ya untuk hijrah ke tempat ini, dan pernah 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian gelombang yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Artinya kaum muslimin sudah ada di Habasyah ya. Mereka hidup tenang, mereka hidup nyaman dan tanpa gangguan sama sekali. Walaupun Amr bin As pernah ingin mencoba mengembalikan mereka ya ke Mekah, tapi gagal ya, dengan kepiawaian Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya mereka stay di Habasyah. Nah untuk itu ya, maka baginda Rasul mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri ya, Amr bin Umayyah ad-Damri dari kabilah ad-Damri ya, dan berangkatlah dia ya, Amr bin Umayyah ad-Damri ini rahimallahu ya, menuju ke Habasyah ya. Ya. Slide-nya masih yang pertama ya? Oh punya saya udah pindah. Udah ke Raja Najasyi. Okay. Berarti nggak bergerak ya? Iya ya. Sebentar ya. Ini udah. Oh sudah ya? Pindah. Sudah ke Najasyi ya? Oke. Ya. Jadi Nabi ya mengutus sahabatnya Amr bin Umayyah ad-Damri ya
Dan seperti yang saya sampaikan tadinya, beliau pernah mengutus nih 2 orang sahabatnya ke tempat ini, dan stay lah mereka berada di tempat ini ya. Nah, Amr bin Umayyah ad-Damri ini, teman-teman sekalian ya, beliau membawa 2 surat. Nah, ini penting untuk disampaikan ya. Surat pertama ya ditujukan kepada Raja An-Najasyi ya, dan menyerunya untuk memeluk Islam ya, menyerunya untuk memeluk Islam. Saya stop dulu ininya, kemudian saya kirim lagi file, karena tadi tempat off. Share, lalu mana tadi, ini ya. Oke. Nah, surat pertama dikirim ya, ditujukan kepada Raja Najasyi untuk mengajaknya masuk Islam, dan ya, Najasyi ini menerima dengan sangat baik, dia pun masuk Islam ya. Karena sebelumnya sudah terkondisikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dikuatkan lagi oleh surat baginda Rasul, dan dia pun memeluk Islam. Nah, surat yang kedua, nakumullah, ditujukan kepada kaum muslimin sendiri ya, kepada Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan agar pulang ke Madinah ya. Maka pulanglah Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan ini ke Madinah Al-Munawwarah ya, persis setelah kaum muslimin memenangkan perang Khaybar ya. Nah, maka setelah ini ya, kita akan bahas nanti perang Khaybar lanjutannya ya. Pulang, dan ketika kaum muslimin baru saja memenangkan perang Khaybar, sehingga ada ungkapan dari Nabi SAW, la adri, kata Rasul, saya tidak tahu, li ayyihima ana usar ya, saya nggak tahu ya apa yang membuat saya senang, kata Rasul ya, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far ya, karena kemenangan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Saking senangnya Rasulullah SAW ya. Walaupun kemudian setahun kemudian Ja'far bin Abi Thalib ini diminta oleh Rasul untuk memimpin perang Mu'tah, dan dia pun syahid dalam perang tersebut. Karena itu sempat beredar di WhatsApp ya, yang mengatakan bahwa Ja'far bin Abi Thalib ini dikabarkannya pernah ke Jepara. Saya termasuk orang yang belum bisa mempercayai ya. Ini informasinya. Kita bolehlah semangat menyebutkan bahwa Islam itu sudah lama di Indonesia, sejak zaman sahabat Nabi ya. Tapi kalau menyebutkan Ja'far pernah ke Jepara, kayaknya kapan waktunya ini? Enggak, kapan dia ke sana ya? Pulang dari Habasyah, lalu kemudian ke Madinah, dan setahun kemudian meninggal dunia dalam perang Mu'tah. Enggak sempat kemana-mana ya. Atau ketika di Habasyah, pernahkah ke Indonesia? Ya mustahil, karena angkatan laut kaum muslimin waktu itu mulai digagas di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Di masa Nabi belum ada ya, penyebaran Islam lewat laut. Walaupun ada, itu hanyalah sarana belayar untuk berbisnis ya. Satu hal lagi yang bisa disampaikan di poin ini, Nabi juga melamar Ummu Habibah yang merupakan anak dari Abu Sufyan ya, dan kemudian menikahlah Ummu Habibah dengan baginda Rasul dengan cara yang unik. Nah, kenapa unik? Karena waktu itu Nabi berada di Madinah, sementara Ummu Habibah ini ada di Habasyah ya. Maka menikahlah Nabi dengan cara diwakilkan. Sebagai wakilnya, Nabi menunjuk ya, meminta atau ditunjuklah An-Najasyi, sementara walinya adalah seorang sahabat mulia, Khalid bin Sa'id bin As, karena dialah orang yang paling dekat nasabnya dengan Ummu Habibah ya. Kan mestinya ayahnya, tapi kan ayahnya masih kafir dan berada di Mekah ya. Tidak ada saudara yang lain kecuali Khalid bin Sa'id bin Al-As ya. Oke, Raja Najasyi sendiri jamaah ya, meninggal di tahun ke-9 Hijriah, sekembalinya Nabi dari perang Tabuk ya, perang terakhir yang diikuti Nabi. Dan Nabi melaksanakan sholat ghaib. Itulah syariat sholat ghaib dalam Islam, ketika Nabi mensalatkan jenazah Najasyi. Surat yang kedua ya teman-teman sekalian, ditujukan kepada Raja Mesir Muqawqis ya, An-Nasrani ya, dia beragama Nasrani, Kristen Koptik. Sampai sekarang masih ada ya, Kristen ini ya di Mesir ya. Dan untuk membawa surat beliau ini ya, diutuslah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, dia berangkat dan tiba di Mesir. Dia disambut dengan senang hati ya, tapi Raja Mesir ini malu untuk masuk Islam, gengsi dia
Ya, dia hanya menerima baik surat Nabi, ya, dan mengirimkan balasan, ya, hadiah, ya, 2 orang wanita sebagai budak, Maria dan Sirin, serta seorang budak laki-laki bernama Mabur, ya, atau Maburi, dan hadiah-hadiah itu diberikan kepada Nabi, ya. Maria akhirnya diambil oleh Rasulullah dan dimuliakan, ya, dengan cara dibebaskan, bahkan disunting oleh Rasul, dijadikan sebagai istri. Nah, belakangan lahirlah anak namanya Ibrahim dari istri Nabi namanya Maria Al-Qibtiyah. Adapun Sirin ini diberikan kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, ya. Intinya apa? Dia tidak masuk Islam, ya. Nah, Muqawqis nanti, ya, ketemu lagi dengan Amr bin As di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan berhasil menaklukkan, ya, membebaskan negeri Mesir ini, ya. Tidak ada berita bahwa Muqawqis ini masuk Islam atau tidak. Yang jelas ketika menerima surat Nabi ini dia tidak masuk Islam, ya. Surat Nabi yang ketiga berikutnya adalah surat kepada Raja Persia. Nah, ini seru, ya. Yang diutus Nabi adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini sahabat luar biasa. Dia menyandang predikat yang tak pernah disandang oleh seorang pun sahabat Nabi lainnya, ya. Dialah satu-satunya sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan, ya, Raja Persia dan Raja Romawi. Kalau sahabat Nabi yang lain enggak, mungkin ada yang ketemu dengan Raja Persia saja tapi tidak dengan Raja Romawi, atau mungkin ada yang ketemu dengan Raja Romawi saja seperti Abu Sufyan tapi tidak pernah ketemu dengan Raja Persia. Tapi kalau Abdullah bin Hudzafah ini dua-duanya pernah ketemu dengan kedua raja ini, ya. Di masa Rasulullah dia bertemu dengan Raja Persia, dan di masa Umar, ya, dia ketemu dengan Raja Romawi. Ya, suatu saat kita akan ceritakan. Dibawa oleh surah Rasulullah SAW, perjalanannya panjang 2 bulan jemaah, teman-teman sekalian, ya. Dari Madinah menuju ke kota Madain di Persia, ya, Iran hari ini, 2 bulan perjalanan dia sendirian, ya. Di perjalanan panjang, melelahkan, terancam dirampok, dimangsa binatang buas, tapi dengan segenap keberanian berangkatlah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini menemui Raja Persia. Begitu ketemu, disuruh masuk, diantarkan surat. Nah, karena Raja Persia ini tidak bisa berbahasa Arab, ya, maka diambil surat tersebut, diberikan kepada translatornya, baca, ya, maka dibacalah. Ini suratnya. Nasu risalatir Rasul ila Kisra Malikil Furs, ya. Dia teks surat Rasul kepada penguasa Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Salamun ala man ittaba'al huda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin. Kalimat min Muhammadin, dari Muhammad, ini baru dibaca ini, ya. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Baru ini dibaca, murkalah Raja Persia ini, berdiri dia rampas tuh surat, dia robek-robek. Ya, dia murka. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menulis surat mendahulukan nama beliau, ya, dibanding raja ini. Jadi dia tersinggung ceritanya, ya. Dia bentak, diusir Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini, dan melihat gelagat yang tidak baik itu, ya, tidak bersahabat kira-kira, maka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi segera meninggalkan raja tersebut, kembali ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Nah, sesampai di Madinah Al-Munawwarah disampaikan hal itu kepada baginda Rasul, ya, tentang surat beliau yang dirobek oleh Raja Persia ini. Lalu kemudian Nabi bersabda, "Madzakahallahu mulkah." Ya, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan betul jemaah, tidak lama setelah itu terjadi kudeta di kerajaan Persia, ya, digulingkan rajanya. Lalu kemudian pelan tapi pasti, ya, dan puncaknya di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, kekuasaan Persia ini ambruk, runtuh, ya. Nah, jadi doa baginda Rasul luar biasa, ya, semoga Allah merobek-robek kerajaannya, karena dia telah merobek-robek surat baginda Rasul SAW. Nah, ini juga isyarat bagi kita, bagaimana bagi kita Muhammad SAW itu bukan hanya seorang nabi yang membawa wahyu, tapi yang kita muliakan, kita hormati. Jadi kalau menghinakan suratnya saja seperti ini, bagaimana dengan orang-orang yang menghinakan, ya, nabi lebih dari itu, ya. Oke, baik. Berikutnya adalah surat Nabi kepada Raja Romawi, ya, kepada Raja Romawi.
dibawa ya oleh seorang sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ya. Ini adalah sahabat Nabi yang paling mirip atau Jibril sering sekali turun ya dan menyerupakan diri dengan wajah atau dengan sosok Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini ya. Saking gantengnya. Jadi ya kalau nggak ganteng ya nggak mungkin malaikat menyerupakan diri dengan Dihya ini ya. Termasuk ketika usai perang Khandaq pernah kita ceritakan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyerupakan diri seperti Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Berangkatlah dia dan kemudian ketemu dengan Raja Romawi yang saat itu berada di daerah Palestina. Ya, jadi setelah dia mengetahui bahwa surat ini dikirim oleh Muhammad Rasulullah yang tinggal di Makkah, ya, Jazirah Arab di daerah Makkah, kata Raja Romawi ini, coba cari. Mungkin ada orang yang sedang berada di wilayah ini yang berasal dari kampungnya yang ngirim surat ini dari Makkah. Dicari dan qadar Allah ya, ternyata Abu Sufyan bin Harb waktu itu sedang berada di Gaza, di Palestina itu. Maka dipanggillah Abu Sufyan CS ini untuk menghadap Raja Persia ini. Kata dia, saya dapat surat nih dari Mekah atau dari Madinah waktu itu ya, walaupun asal Nabi dari Mekah. Apakah engkau kenal? Ya, kata Abu Sufyan, kenal baik. Sini. Maka dipanggil Abu Sufyan ini ya, berserta dengan yang lainnya. Saya akan menanyakan beberapa hal, kata Raja Romawi ini. Ya. Engkau ya Abu Sufyan ya, atau di antara kalian ini siapa yang paling dekat nasabnya? Saya, kata Abu Sufyan. Saya paling dekat. Waktu itu masih masa gencatan senjata antara Nabi dan kafir Quraisy ya. Maka majulah Abu Sufyan ini, di belakangnya ada beberapa orang. Kata Raja Romawi ini, saya akan bertanya beberapa hal kepada Abu Sufyan. Kalian yang berada di belakangnya, saddiquhu in sadaq. Kalau dibenar ngomongnya, benarkan. Tapi kalau salah, maka dustakan. Jadi Abu Sufyan ini nggak bisa bohong gitu ya, nggak bisa bohong. Maka bertanyalah Romawi ini, Raja Romawi ini ya. Di antara pertanyaannya ya, saya pernah nulis khusus buku ini, teman-teman sekalian ya, belajar diplomasi dari sang Nabi. Pertanyaannya adalah, bagaimana nasabnya di kalangan kalian? Ya, kata Abu Sufyan, dzu nasabin. Ya, dia seorang yang memiliki nasab yang baik, keturunan baik. Sebelumnya adakah di antara kalian orang yang menyerukan sebagaimana yang diserukan? Tidak ada, katanya. Adakah seorang raja di antara nenek moyangnya? Tidak ada. Apakah pengikutnya orang-orang bangsawan atau rakyat jelata? Bahkan pengikutnya banyak dari rakyat jelata, kata Abu Sufyan. Dan seterusnya sampai pada akhirnya, dia mengatakan bahwa demi Allah ya, kata dia, andai apa yang sampaikan Abu Sufyan ini benar, ya, maka sungguh kekuasaan orang yang mengirim surat ini akan sampai kepada tempat saya berpijak hari ini di Syam. Ya. Dan kalau dia berada di depanku hari ini, ya, bahkan saya akan menghormatinya bila perlu mencuci kakinya. Artinya dia memahami bahwa Islam itu benar, risalah baginda Rasul itu benar, tapi sayang dia tidak masuk Islam. Ini efek gengsi. Ya. Dia khawatir dengan jabatannya, dia khawatir diboikot oleh pengikut-pengikutnya, walaupun dia tahu ya, bahwa Islam itu benar, tapi dia tidak ngikutnya. Kemudian Nabi juga mengirim surat kepada Raja Bahrain. Ini dibawa oleh seorang sahabat Al-Ala bin Hadrami ya. Sampainya surat tersebut ya, kepada Raja Bahrain Munzir bin Sawa ya. Dan luar biasa, Munzir bin Sawa dia memeluk Islam setelah membawa surat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang berikutnya surat Nabi kepada Raja Yamamah, Khalid bin Amr al-Amiri ya. Khalid bin Amr al-Amiri menemui Raja Yamamah namanya Hauza bin Ali. Ya, Khalid mendapatkan penghormatan, dipersilakan untuk duduk dan dibacakan surat baginda Rasulullah. Setelah itu ya, Hauza mengatakan, ya, kata dia, andai ya, mau ya, atau alangkah baik dan indahnya ajakan ini ya. Namun seluruh orang Arab takut kepada kedudukanku. Saya ini sombong lagi gitu, kesombong ya. Nah, karena itu ya, saya akan mengikuti ajaran Anda tapi dengan syarat. Nah, kita bagi dua kekuasaan. Ya. Kata Rasul setelah disampaikan hal ini kepada beliau, andai dia meminta kepadaku sepotong tanah sekalipun ya, untuk masuk Islam, tidak akan aku berikan. Jadi
Jadi nggak bisa al-mulku lillah, kekuasaan itu karena Allah, nggak bisa digadaikan. Ya, jadi kita tidak boleh menggadaikan kekuasaan ya untuk satu hal yang sangat prinsip, ya, yaitu masalah keimanan. Akhirnya Hauza bin Ali ini tidak masuk Islam, dan belakangan dari Yamama ini ya muncul seorang nabi palsu yang sangat terkenal, Musailam al-Kadzdzab, ya, yang sangat terkenal dan sangat berbahaya. Dia memberontak di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, dan ini adalah pemberontakan yang paling berbahaya, sebagaimana pemberontakan Rakuti di masa pemerintahan Majapahit, ya, di bawah rajanya Jayanegara. Begitu kira-kira ya, sangat berbahaya. Maka Abu Bakar membentuk pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan akhirnya Musailamah dapat ditaklukkan. Nah, ini Raja Yamama. Kemudian berikutnya penguasa Damaskus, ya. Nabi mengirim kepada Harits bin Syammar al-Ghassani yang dibawa oleh utusannya Syuja' bin Wahab, ya. Dan ketika surat tersebut sampai kepada Harits bin Abi Syammar ini, dia marah, ya, luar biasa. Dan dia bahkan hendak ingin menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin, ya. Nah, walaupun akhirnya dia dilarang oleh Raja Heraklius, ya, karena Damaskus itu masuk wilayah Romawi. Yang terakhir atau yang berikutnya, surat Nabi teman-teman sekalian dikirim kepada Raja Oman, ya, Raja Oman ini menarik, ini sebagai penutup. Jadi pembawa surat Nabi ini namanya Amr bin As. Belum lama masuk Islam pada waktu itu. Seorang diplomat sejati, seorang yang sangat luar biasa, ya. Kita pernah berkenalan dengan Amr bin As ini ketika dia diutus oleh kafir Quraisy ke Habasyah. Kalau utusan-utusan Nabi yang lain itu bawa surat dikasih pulang selesai. Kalau Amr enggak, ditongkrongin, ya, sampai kemudian dia lobby, ya, 3 hari dia nongkrong di Oman, dan akhirnya Raja Oman masuk Islam. Jadi kalau yang lain datang nganterin surat pulang, dia nggak akan pulang sampai misinya terlaksana, ya. Jadi sangat luar biasa, ya. Ini seorang yang sangat kuat, ya, kemampuan diplomasinya sangat tinggi, ya, kekeh gitu, ya. Dan akhirnya dia memeluk Islam, ya, kerajaan Oman pada waktu itu. Nah, ini 8 surat Rasulullah kepada para raja, jama'akumullah, ya. Inspirasi bagi kita apa? Bahwa dakwah itu, ya, bagi kita dakwah itu tidak boleh berhenti. Dia persis seperti sungai yang terus mengalir. Ketika ada yang menghalangi, maka dia akan mencari jalan lain. Ya, kayak kita hari ini, ya. Jadi corona ini nggak boleh menghambat dakwah kita, ya. Kita manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk dakwah ini, ya. Tidak bisa offline, kita laksanakan online, ya. Tidak bisa bertemu, ya, kita lewat, ya, sarana yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi demikian juga dengan baginda Rasulullah SAW, ya, memanfaatkan semua itu. Yang kedua, sebagai tambahan, kisah ini menunjukkan kepada kita tentang kejeniusan baginda Rasul memanfaatkan peluang, nggak mau disia-siakan. Mumpung pertikaian konflik dengan kafir Quraisy, ya, selesai paling tidak, ya, maka Nabi memanfaatkan peluang ini. Jadi dan kalau kita bicara tentang peluang, jamaahullah, ini luar biasa gitu, ya. Dia tidak akan datang 2 kali, ya. Andai pun datang lagi, mungkin udah peluang yang berbeda gitu kan. Bukan yang pertama tadi. Nah, Nabi betul-betul tahu persis hal ini, ya. Maka dengan kecepatannya, dengan ketanggapannya, dia segera mengirimkan surat-surat tersebut. Terakhir sebagai penutup, hikmah yang berikutnya apa? Kalau kita lihat peta perjalanan surat-surat Nabi itu, maka kita dapat satu kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat, ya, antara Islam, ya, Rasulullah dengan kalangan Nasrani, ya. Jadi kalau kita petakan tadi surat-surat Nabi itu, praktis surat Nabi yang dikirimkan kepada orang-orang raja-raja yang beragama Nasrani itu diterima dengan sangat baik, walaupun tidak seluruhnya masuk Islam. Misalnya Raja Muqawqis, Raja mana tadi, Heraklius, ya, Heraklius, Habasyah, itu kan Nasrani semua. Nah, beda dengan Persia, ya, jadi habisin. Wajalah, kemudian dalam Al-Quran Allah mengatakan
la tajidna asyaddan nasi adawatal ladzina amanu, ya. Sungguh kalian akan menemukan orang yang sangat dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Tapi sungguh kata Allah, kalian akan menemukan orang yang aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, ya. Jadi kalian akan menemukan orang yang aqrabahum mawaddatan, ya, jadi hubungan sangat dekat, hubungan kasih sayangnya. Siapa itu? Alladzina qalu inna nasara, ya, mereka mengatakan kamilah orang-orang Nasrani. Jadi hubungannya dekat. Namun jangan salah paham. Walaupun hubungan dan komunikasi baginda Rasul dengan orang-orang Nasrani ini bagus, ya, tapi mereka tetap saja disebut Allah sebagai orang-orang yang kafir. Laqad kafara alladzina qalu inna nasara. Laqad kafara alladzina qalu, ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa, ya, Tuhan, Trinitas, ya, Salisu Salasa, ya. Jadi walaupun hubungan Rasul dengan orang-orang Nasrani itu baik, ya, tapi dalam konteks akidah, ya, tetap harus tegas. Karena itu kalau kita bicara tentang toleransi, ya, harus ditempatkan pada posisinya. Kita bertoleransi dalam hal yang sifatnya muamalah, ya, hubungan kemanusiaan, tapi kalau sudah menyerempet ke akidah, lakum dinukum waliyadin. Baik, jamakumullah, ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada waktu untuk diskusi jika ada yang ditanyakan, Ustaz Bashir. Fadhol. Ada tak? Silakan. 5 menit. Silakan Pak Ibnu, ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, Ya. Yang ingin saya tanyakan kalau singkat aja sih sebenarnya. Ya. Jadi sebetulnya yang namanya dakwah ataupun jihad itu sifatnya itu ofensif ya, bukan hanya defensif ya. Kalau dari surat-surat Rasulullah itu kan, Ya. nah, dari ajakan-ajakan itu gimana itu Ustaz? Betul, ya. Jadi dakwah itu ya dia open, menyerang, offensive, menyerang dalam makna positif. Makanya perintah Allah kan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ud'u, seru. Ballighu anni walau ayah, kata Rasul. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Allahumma syhad laqad ballaghtu, kata Rasul, ya. Ada wasiat Nabi setelah ketika haji wada itu, ya. Fal yuballigh syahidul ghaib. Hendaklah orang yang hari ini hadir, ya, kata Rasul dalam haji wada itu, ya, menyampaikan Islam ini kepada orang yang tidak hadir. Fal yuballigh syahidul ghaib. Jadi dakwah itu artinya aktif. Ya. Kalau bahasa saya lebih kepada makna aktif. Ya, jadi enggak nunggu, ya, tapi bergerak. Memanfaatkan berbagai sarana, ya, memanfaatkan berbagai peluang. Bahkan ketika Nabi dalam kejaran kafir Quraisy saat hijrah dari Makkah ke Madinah pun sama. Dalam pelarian sekalipun gitu kan, Nabi memanfaatkan untuk berdakwah. Misalnya siapa? Ya Ummu Ma'bad dan kawan-kawan, ya. Atau dalam perang sekalipun, ya, Nabi memanfaatkan untuk berdakwah. Ketika dalam perang Khaybar itu, ya, jadi mereka sudah bergerak semua. Oh, udah siap, udah mau menyerang benteng Khaybar. Mungkin pada pertemuan depan kita akan bahas, ya. Lalu Nabi ketemu dengan seorang penggembala. Kucuk-kucuk, gembala kambing. Didekati oleh Nabi, diajak masuk Islam. Jadi luar biasa gitu kan. Jadi tidak ada yang sia-sia, ya. Dulu ada ustadz kita di daerah Pondok Gede, Ustadz Madani, mungkin saya lupa namanya. Itu dahsyat, ya. Dari kisah orang yang terdekat, dia mengidap penyakit entah kanker atau apa yang menyebabkan dia harus dirawat lama. Orang kan kalau penyakitnya sudah jelas, biasanya dokternya nggak ganti-ganti. Dalam keterbaringan tak berdayanya itu, ya, dokter datang meriksa. Nah, ketika dokter datang meriksa, digunakan untuk dialog, diskusi, ngobrol. Singkat cerita, itu ketika ustadz ini kemudian meninggal dunia, ya, dokter ini sadar, insaf dan menjadi bagian dari dakwah. Dan dia cerita, ya, jadi dia suka diberikan advice, nasihat, ya, oleh pasiennya gitu kan. Jadi dalam keterbaringan sakit pun dimanfaatkan. Nah, jadi betul, ya, dakwah itu artinya bergerak, ya, aktif
aktif ya, dan bukan menunggu ya. Tapi tentu dengan cara apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nggak boleh dengan kasar ya. Bahkan dalam konteks jihad sekalipun demikian, seorang panglima perang ya, Muslim bin Qutaibah di masa pemerintahan Bani Umayyah pernah ingin membebaskan Samarkand ya. Itu ada kisah menarik ya. Ketika mereka ingin bebaskan Samarkand ini, maka mereka masuk ke Samarkand dan menguasai daerah ini. Ketika hal ini, kondisi ini sampai ke telinga Khalifah Bani Umayyah, kata dia, kalian tentara-tentara Islam itu sudah masuk ke Samarkand. Apakah sebelumnya pernah ngirim ustadz, dai? Oh belum, mau keluar semua. Justru keluar semua, nggak boleh. Ya. Kirim dai dulu, kirim ustadz dulu, gitu kan? Nah, kalau terima yes, kalau enggak, baru kita ngobrol. Nah, maka ditarik semua, tidak ada satupun tentara Islam ya, keluar semua ya, baru kemudian dikirimkan ustadz, dai, didakwahi dan mereka pun masuk Islam, sehingga ya belakangan kaum muslimin masuk ke daerah Samarkand itu tanpa peperangan sama sekali. Nah, jadi begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Monggo. Oke, syukran Ustaz. Afwan. Pertanyaan kedua dari Pak Muhammad Iqbal. Iya. Bagaimana dengan penguasa di Palestina? Oleh siapa pada saat itu? Dan apa doa Nabi untuk daerah Palestina atau Baitul Maqdis? Baik. Dulu di masa Nabi ada wilayah yang disebut dengan Syam, wilayah Syam. Nah, wilayah Syam ini hari ini meliputi 4 negara. Ya. Dulu ya di masa Rasulullah sampai kemudian masa Umar bin Khattab, ya, itu ada gubernur Syam namanya Muawiyah, dan di masa Turki Utsmani ini jadi satu wilayah Syam ya. Nah, ketika Turki Utsmani kalah dalam perang dunia pertama melawan sekutu Inggris dan kawan-kawan, maka wilayah Syam ini jatuh ke tangan Inggris. Oleh Inggris CS dikoyak-koyak, ya, dirobek-robek, dipotong-potong, ya. Dibagilah Syam ini ya, ibarat kue ya, menjadi 4 negara. Negara Palestina, lalu negara Yordania, Lebanon dan Suriah. Nah, dibagi-bagi ya. Suriah dikasihkan ke Prancis, ini dikasih Inggris, Palestina dikasih ke Yahudi. Dari situlah cerita Yahudi itu ada di Palestina. Awalnya nggak ada, mereka nggak punya tanah ya. Nah, sejak saat itu tahun 1917 orang-orang Yahudi berbondong-bondong datang ke Palestina. Jadi Palestina itu pemberian Inggris kepada Yahudi, di mana mereka menang dalam Perang Dunia Pertama melawan Turki, Jerman dan Uni Soviet waktu itu. Ini kubunya ya. Nah, jadi di masa Nabi secara nama kenegaraannya belum ada namanya wilayah Syam ya. Mereka mengenal dengan Al-Quds ya. Kemudian Al-Aqsa, di situ ada Masjid Al-Aqsa ya. Jadi tetapi ini tempat terkenal. Mengapa? Karena menjadi lalu lintas orang ke Syam ya. Nah, itu kan kalau dari Mesir ya harus lewat Palestina ya. Kalau dari tanah Hijaz ya, selain dari Yordania lewat Palestina juga. Jadi menjadi tempat yang terkenal untuk lalu lalang musafir menuju ke Damaskus ya. Doa Nabi khusus apa ya? Yang jelas begini, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mendatangi Al-Quds ini ya. La tushaddur rihalu illa ila salat masajid, kata Nabi. Jadi tidak begitu dianjurkan untuk melakukan perjalanan gitu kan, illa ila salas masjid, kecuali ketiga masjid ya. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Hadza, kata Rasul, Masjid Nabawi, dan ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mendatangi masjid ini, menziarahinya. Itu artinya kita diperintahkan juga untuk membebaskan dan menguasai Al-Quds ini ya. Bahkan andai pun kalian tidak bisa berangkat, kata Rasulnya, dengan mengirimkan minyak untuk menerangi wilayah Al-Quds ya, itu juga sama dengan nilainya, sama dengan jihad. Jadi kalau kita tidak bisa berjihad, maka memberikan donasi untuk perjuangan saudara-saudara kita di sana itu juga bagian dari jihad. Oke. Baik, ada lagi sebelum kita cukupkan? Baik Ustadz, Nah. Karena waktunya sudah lewat, jadi masih ada sebenarnya, nanti bisa japri ya Ustadz ya? Siap. Nah, minta nomor handphone saya, nomor WA ke Ustadz Fauzi. Ya, nanti Pak Fatoni bisa japri untuk pertanyaannya. Baik Ustadz, mungkin penutup dari Ustadz, silakan. Oke, baik. Teman sekalian, tema kita hari ini tentang risalah dakwah kepada para raja ya.
bahwa seperti yang saya jelaskan tadi ya, dakwah itu kewajiban kita ya. Jadi kulluna du'at, kita semua adalah dai ya, setiap kita adalah dai qabla an nakuna kullasyai'in, apapun profesi kita maka berdakwahlah. Berdakwah ini bukan mengajar tapi mengajak. Mengajar tak semua orang bisa lakukan, tapi kalau mengajak siapapun bisa laksanakan. Ngumpulin orang, membuat program seperti ini bagian dari dakwah ya. Walaupun bukan Anda yang mengajar, bukan yang ceramah, tapi ketika kita memberikan fasilitas untuk tersebarnya Islam ini ya, itu juga bagian dari dakwah. Yang buka YouTube ya, akun YouTube dan share sebanyak mungkin gitu ya, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah para ustadz, ini juga bagian dari dakwah ya. Menyebarkan lewat media sosial hal-hal yang bermanfaat dan bisa menggugah orang untuk mendapatkan hidayah, ini juga bagian dari dakwah. Jadi kita gunakan kecanggihan teknologi hari ini kemudian selain untuk bisnis tentu saja ya, tapi yang paling penting lagi adalah untuk dakwah, karena dakwah adalah suatu yang sangat mahal. Makanya saya suka sampaikan ke teman-teman ya, milikilah akun-akun ya, entah Instagram, YouTube atau apapun ya, dan warnai semaksimal yang bisa kita lakukan dengan nilai-nilai kebaikan. Semoga bermanfaat. Baik, ini yang sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah jaza. Dari saya cukupkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz yang telah menyampaikan materi. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sampai jumpa di kajian berikutnya para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Afwan, sama-sama ya. Tunggu. Oh ya, assalamualaikum, saya pamit. Waalaikumsalam.